Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah gunung di Jawa Barat yang dipercaya sebagai tempat pertapaan para leluhur Sunda? Gunung itu adalah Gunung Manglayang, sebuah puncak yang berdiri megah di antara Bandung dan Sumedang. Bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah mistis, legenda leluhur, hingga asal-usul namanya yang penuh makna. Mari kita telusuri kisahnya. Di antara kabut pagi yang kerap menyelimuti pegunungan di Jawa Barat, ada sebuah puncak yang tampak seolah melayang saat dilihat dari kejauhan. Puncak itu adalah Gunung Manglayang, berdiri di perbatasan antara Bandung dan Sumedang, menjadi tanda yang mudah dikenali di cakrawala. Nama Manglayang sejak lama tersimpan dalam lisan masyarakat Sunda. Secara etimologis, banyak orang menghubungkannya dengan kata Sunda Ngalayang, yang bermakna melayang atau terapung. Ketika kabut tebal menutupi lereng dan lembah, puncak Manglayang sering tampak terangkat, seolah-olah mengambang di atas awan. Pemandangan itulah yang konon memberi inspirasi nama bagi gunung ini. Selain penafsiran tersebut, ada pula versi yang berasal dari kebiasaan dan imaji rakyat. Penduduk desa Tempo dulu bercerita bahwa pada saat tertentu, bayangan puncak dan kabut menciptakan ilusi visual sebuah layangan alam yang bergerak pelan, mengikuti hembusan angin. Kata layang dalam bahasa sehari-hari mengandung unsur ringan dan melayang, sehingga prefiks meng ditambahkan untuk membentuk nama tempat yang mudah diucapkan oleh warga setempat. Versi-versi ini bukan klaim sejarah tertulis, melainkan penjelasan yang hidup melalui cerita lisan turun-temurun. Dalam tradisi lokal, nama sebuah tempat tidak semata kata. Ia memuat makna spiritual dan fungsi sosial. Bagi masyarakat Sunda di kaki Manglayang, nama itu mengingatkan pada hubungan manusia dengan alam, keharmonisan antara kehidupan sehari-hari, dan kekuatan gaib yang dipercayai mendiami gunung. Oleh karena itu, saat menyebut Manglayang, orang tidak sekadar menunjuk sebuah bukit. Mereka sedang menyebut tempat yang sakral, yang punya watak dan peran dalam cerita adat. Ada pula kisah lokal yang mengaitkan nama dengan peristiwa tertentu, misalnya momen ketika pertapa atau tokoh leluhur tampak seperti menghilang dan muncul kembali di puncak, seakan melayang menuju dunia lain. Kisah-kisah seperti ini memberi warna tambahan pada asal-usul nama. Nama menjadi simbol pengalaman spiritual, bukan hanya deskripsi visual. Singkatnya, Manglayang adalah nama yang lahir dari pengamatan alam, imaji rakyat, dan keyakinan spiritual. Ia menggambarkan puncak yang sering tampak melayang, sekaligus menyimpan jejak cerita manusia yang menempatkan gunung sebagai ruang sakral. Di bab-bab berikutnya, kita akan menyingkap bagaimana makna nama ini berpadu dengan tradisi pertapaan, peninggalan sejarah, dan kisah-kisah mistis yang mengelilingi Gunung Manglayang. Sejak zaman dahulu, Gunung Manglayang tidak hanya dipandang sebagai bentang alam yang indah. Gunung ini juga dipercaya sebagai tempat yang suci dan sakral. Banyak kisah turun-temurun yang menyebutkan bahwa di lereng dan puncaknya, para leluhur Sunda menjadikan gunung ini sebagai tempat bertapa dan menyepi. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda lama, pertapaan bukan sekadar duduk diam dalam kesunyian. Pertapaan adalah sebuah laku spiritual untuk menyucikan diri, mendekatkan diri kepada Sang Hyang Tunggal, dan mencari jawaban dari kehidupan. Gunung, dengan sunyinya, dianggap sebagai ruang yang paling tepat untuk membuka batin dan mendengar suara alam semesta. Gunung Manglayang menjadi salah satu tujuan para pertapa karena suasananya yang hening, jauh dari keramaian, dan dikelilingi hutan rimbun yang tenang. Bahkan, hingga kini banyak orang yang mendaki Manglayang merasakan nuansa berbeda ketika memasuki kawasan hutannya. Ada semacam aura keteduhan, sekaligus wibawa, yang membuat orang merasa sedang diawasi oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa cerita rakyat mengisahkan bahwa para leluhur Sunda, termasuk para bangsawan, prajurit, dan tokoh bijak, memilih Manglayang sebagai tempat mencari wangsit. Wangsit adalah semacam ilham atau bisikan gaib yang diyakini datang sebagai petunjuk dalam mengambil keputusan besar. Ada yang mendapat wangsit untuk menjaga tanah Sunda. Ada pula yang mendapat ajaran tentang keseimbangan hidup antara manusia dan alam. Di beberapa titik tertentu, masih ada batu besar dan lokasi sunyi yang dipercaya dulunya
merupakan tempat duduk para pertapa. Batu-batu itu sering disebut sebagai pasir semedi atau tempat semedi. Masyarakat sekitar masih menghormati lokasi-lokasi tersebut. Bahkan sebagian menghindarinya saat malam hari, karena dianggap masih dipenuhi energi spiritual leluhur. Cerita lain menyebutkan, tidak semua yang bertapa di Manglayang kembali dengan selamat. Ada yang dipercaya menghilang karena memilih berguru di alam gaib. Ada pula yang konon tubuhnya ditemukan tak bernyawa, namun wajahnya tersenyum damai. Tanda bahwa ia telah mencapai tujuan tertinggi dalam laku spiritualnya. Gunung Manglayang, dengan demikian, menjadi bukan hanya tempat fisik, melainkan ruang pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia adalah saksi bagaimana leluhur Sunda menapaki jalan batin, meninggalkan jejak spiritual yang hingga kini masih hidup dalam cerita rakyat. Gunung Manglayang tidak bisa dilepaskan dari kisah masa lalu kerajaan Sunda Pajajaran. Dalam catatan tutur masyarakat, gunung ini sering disebut sebagai salah satu tempat para bangsawan dan tokoh kerajaan melakukan laku spiritual. Mereka datang bukan hanya untuk mencari ketenangan batin, melainkan juga untuk memohon petunjuk gaib dalam menjalankan tugas negara. Bagi raja dan para pemimpin, sebuah keputusan tidak boleh diambil dengan terburu-buru. Di zaman dulu, sebelum memutuskan peperangan, membuka wilayah baru, atau mengadakan perjanjian besar, seringkali mereka melakukan semedi di tempat-tempat sunyi seperti Gunung Manglayang. Gunung dianggap sebagai gerbang yang menghubungkan manusia dengan kekuatan Adikodrati. Ada kisah rakyat yang menyebutkan bahwa seorang tokoh penting dari Pajajaran pernah melakukan pertapaan panjang di lereng. Ia memohon kekuatan batin agar mampu menjaga rakyatnya dari serangan musuh. Setelah pertapaan itu, tokoh tersebut diyakini mendapat wangsit berupa simbol-simbol alam, yang kemudian menjadi pedoman dalam memimpin kerajaan. Sejak saat itu, Manglayang semakin dikenal sebagai gunung yang dihormati. Selain itu, sebagian masyarakat percaya bahwa prajurit kerajaan juga kerap mendaki gunung ini untuk menguji kesetiaan dan keteguhan hati. Pertapaan di gunung bukan sekadar ujian fisik, melainkan juga ujian jiwa. Apakah mereka mampu menghadapi rasa takut, kesunyian, dan bisikan gaib yang menguji keberanian? Hanya mereka yang kuat lahir batin yang akan kembali turun dengan selamat. Di beberapa bagian hutan Manglayang masih ditemukan batu-batu besar yang berdiri tegak dan lokasi terbuka yang dianggap bekas tempat ritual para leluhur. Bagi masyarakat Sunda, batu itu bukan sekadar benda mati. Ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah. Penanda bahwa pada masa lalu gunung ini menjadi bagian dari kehidupan rohani sebuah kerajaan besar. Hingga kini, sebagian orang masih percaya bahwa roh para leluhur Pajajaran menjaga Gunung Manglayang. Kepercayaan ini membuat masyarakat sekitar tetap menghormati gunung tersebut, tidak hanya sebagai tempat wisata, tapi juga sebagai pusaka hidup yang menyimpan jejak masa kejayaan Sunda. Gunung Manglayang bukan hanya dikenal karena sejarah dan hubungannya dengan para leluhur Sunda, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang masih dipercaya hingga sekarang. Masyarakat sekitar kerap menyebut bahwa puncak Manglayang adalah tempat yang angker, dijaga oleh makhluk gaib yang tidak semua orang bisa melihat. Banyak pendaki bercerita tentang pengalaman aneh ketika berada di jalur menuju puncak. Ada yang tiba merasa jalannya berputar-putar di tempat yang sama, seolah dipermainkan oleh kekuatan tak kasat mata. Ada pula yang mendengar suara gamelan halus dari kejauhan, padahal tidak ada seorang pun yang sedang menabuh alat musik di hutan. Suara itu terdengar samar, kadang semakin jelas, lalu menghilang begitu saja. Selain itu, beberapa orang mengaku melihat cahaya misterius di puncak gunung pada malam tertentu. Cahaya itu tidak seperti lampu atau obor pendaki. Warnanya kebiruan, berpendar di antara kabut, lalu lenyap dalam sekejap. Masyarakat percaya cahaya itu adalah tanda kehadiran roh leluhur yang masih menjaga gunung. Cerita lain yang sering muncul adalah tentang sosok bayangan putih. Sosok ini digambarkan seperti manusia tinggi besar, berpakaian putih, dan melayang perlahan di antara pepohonan. Pendaki yang beruntung atau mungkin kurang beruntung kadang melihat sosok itu dari kejauhan, berdiri memandang tanpa bergerak. Namun begitu didekati, sosok itu menghilang ditelan kabut. Bagi masyarakat sekitar,
Kejadian-kejadian tersebut bukanlah hal yang menakutkan, melainkan sebuah peringatan. Gunung Manglayang harus dihormati, bukan ditantang. Pendaki yang datang dengan niat baik, menjaga sopan santun, dan tidak sembarangan berkata kasar, biasanya akan selamat sampai turun kembali. Namun, mereka yang datang dengan kesombongan diyakini akan digoda oleh penunggu gaib hingga kehilangan arah. Mitos dan kisah mistis di puncak Manglayang inilah yang membuat gunung ini tidak hanya dipandang sebagai wisata alam, tetapi juga sebagai ruang gaib yang menyimpan rahasia leluhur. Hingga kini, cerita itu tetap hidup, diwariskan dari mulut ke mulut, dan menjadi bagian dari identitas Gunung Manglayang yang penuh misteri. Selain dikenal dengan kisah mistis di puncaknya, Gunung Manglayang juga menyimpan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Mata air. Di lereng gunung ini, terdapat beberapa sumber air yang sejak lama dianggap suci dan penuh makna. Bagi masyarakat Sunda tempo dulu, mata air bukan sekadar tempat mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Mata air adalah simbol kehidupan, sumber kesuburan, dan tanda keberkahan dari alam. Karena itulah, mata air di Manglayang tidak pernah dipandang biasa saja, melainkan diperlakukan dengan penuh hormat. Cerita turun-temurun menyebutkan, mata air di Manglayang terbentuk dari jejak pertapaan para leluhur. Konon, di tempat tertentu seorang pertapa duduk bersemedi begitu lama, hingga tanah yang ia pijak memancarkan air jernih. Air itu dipercaya sebagai anugerah gaib, menjadi tanda bahwa doa sang pertapa diterima oleh Sang Hyang Tunggal. Sejak saat itu, air dari Gunung Manglayang diyakini membawa kekuatan batin. Banyak orang percaya bahwa siapapun yang membasuh wajah atau meminum air dari mata air ini dengan hati tulus akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kekuatan rohani. Ada juga keyakinan bahwa airnya bisa menjadi obat bagi orang sakit, asalkan diambil dengan doa dan niat baik. Oleh karena itu, hingga kini beberapa warga masih melakukan ritual sederhana sebelum mengambil air dari sumber tersebut, seperti mengucap salam atau doa penghormatan. Selain kesakralannya, mata air Manglayang juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar. Airnya mengalir ke sawah, ladang, dan desa, menjadikan tanah di sekitarnya subur. Masyarakat percaya, kesuburan itu tidak hanya datang dari alam semata, melainkan juga dari berkah para leluhur yang menjaga gunung. Di malam tertentu, ada yang mengatakan mata air ini memancarkan cahaya samar kebiruan. Fenomena itu dianggap sebagai tanda bahwa roh-roh penjaga gunung masih menjaga kesucian tempat tersebut. Cerita-cerita semacam ini menambah kepercayaan bahwa mata air di Manglayang bukanlah sekadar sumber kehidupan fisik, melainkan juga sumber kehidupan spiritual. Bagi masyarakat Bandung, Sumedang, dan sekitarnya, Gunung Manglayang bukan hanya sekadar pemandangan alam atau tujuan pendakian. Gunung ini telah menjadi bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan sehari-hari. Sejak dahulu, masyarakat Sunda memandang gunung sebagai sesuatu yang sakral. Gunung adalah guru yang diam, memberikan banyak pelajaran melalui alamnya. Dari hutan Manglayang, warga mendapatkan kayu, obat-obatan alami, dan hasil hutan lainnya. Dari mata airnya, mereka memperoleh kehidupan. Dan dari kisah-kisah leluhurnya, mereka mendapat nilai moral serta ajaran spiritual. Hingga kini, banyak orang tua masih mewariskan cerita tentang Manglayang kepada anak-anak mereka. Mereka mengingatkan, bila berada di sekitar gunung, jangan berkata sembarangan. Jagalah sikap, hormatilah alam, karena gunung ini bukan hanya rumah bagi manusia, tapi juga tempat tinggal makhluk gaib dan roh leluhur. Nasihat ini membuat generasi muda tetap memiliki rasa hormat pada gunung dan alam sekitar. Selain itu, Manglayang juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Banyak kegiatan seperti ritual adat, doa bersama, hingga upacara sederhana dilakukan di sekitar gunung. Bahkan, beberapa pendaki modern masih melakukan tapa brata atau meditasi singkat di puncak Manglayang untuk mencari ketenangan batin, meskipun dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan leluhur zaman dulu. Bagi masyarakat sekitar, Manglayang juga menjadi penanda arah dan simbol kebanggaan daerah.
Ketika seseorang menyebut dirinya berasal dari wilayah Bandung Timur atau Sumedang, Gunung Manglayang sering dijadikan identitas geografis sekaligus budaya. Gunung ini bagaikan penjaga senyap yang selalu ada di cakrawala, mengingatkan orang pada akar mereka. Tak heran, gunung ini memiliki dua wajah di mata masyarakat. Satu wajah sebagai sumber kehidupan sehari-hari, dan satu wajah lain sebagai simbol spiritual yang penuh misteri. Keduanya berpadu, membentuk harmoni antara manusia dengan alam, sebagaimana ajaran leluhur Sunda tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Gunung Manglayang, dengan segala kisah dan rahasia yang menyelimutinya, kini berdiri sebagai warisan leluhur yang tidak ternilai. Ia bukan hanya gundukan tanah dan batu, melainkan juga penjaga cerita, nilai, dan ajaran hidup yang diwariskan dari generasi. Setiap nama, setiap batu besar, setiap aliran mata air di gunung ini menyimpan makna. Nama Manglayang mengajarkan kita tentang keindahan alam yang seolah melayang di atas kabut. Kisah pertapaan leluhur mengingatkan bahwa kesunyian dan ketenangan adalah jalan menuju kebijaksanaan. Cerita mistis di puncaknya memberi pelajaran agar manusia tetap rendah hati, tidak sombong di hadapan alam, dan mata airnya yang jernih menjadi simbol kehidupan, bahwa dari kesucianlah segala sesuatu berawal. Hingga hari ini, banyak orang masih datang ke Manglayang, entah untuk mendaki, mencari ketenangan, atau sekadar menikmati alamnya. Namun tanpa sadar, mereka sedang menapaki jejak para leluhur yang pernah menyepi, berdoa, dan mencari wangsit di tempat yang sama. Gunung ini terus hidup, bukan hanya di alam nyata, tetapi juga dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda. Warisan leluhur yang ditinggalkan Manglayang adalah pesan sederhana, namun mendalam. Jaga alam, hormati leluhur, dan seimbangkan hidup. Sebab gunung bukan hanya tempat tinggal makhluk kasat mata, melainkan juga rumah bagi roh-roh penjaga dan simbol kebersatuan manusia dengan alam semesta. Maka, ketika kita memandang Gunung Manglayang dari kejauhan, dengan puncaknya yang anggun diselimuti kabut, bayangkanlah bahwa di balik keindahan itu tersimpan sejarah panjang, doa leluhur, dan misteri yang tidak akan pernah hilang. Gunung Manglayang adalah saksi bisu perjalanan waktu, sebuah warisan abadi yang terus mengajarkan kita arti kehidupan.